Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita dibuat geram dengan mereka yang diberikan amanah oleh negara untuk menjalankan hajat hidup orang banyak kembali melakukan korupsi, teman-teman. Ini adalah dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dari tahun 2018 hingga 2023. Kalau angka kerugian negara sih sementara ini adalah sekitar 193,7 triliun rupiah. Tetapi kemungkinan besar angka ini baru angka yang sementara aja. Menurutku ini bisa mencapai 1.000 triliun rupiah. Dari beberapa data yang aku kumpulkan di sini, dari sementara kan tahun 2023 aja, itu 193,7 triliun terdiri dari beberapa kerugian, teman-teman. Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri 35 triliun, kerugian minyak mentah lewat broker 2,7 triliun, kerugian impor BBM melalui broker juga 126 triliun, kerugian pemberian subsidi tahun 2023 adalah 21 triliun. Dan ini adalah bagian yang menurut aku juga kaget ya, karena seperti kalian tahu, ada sosok yang bernama Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang punya citra sangat benar-benar anti korupsi. Karena di tahun 2019 sampai 2024, Pak Ahok adalah komisaris utama PT Pertamina, yang artinya juga suka tidak suka dari Kejaksaan Agung akan segera melakukan pemeriksaan kepada Ahok. Apakah dia terlibat dalam peristiwa ini ataupun juga tidak. Tetapi begini teman-teman, kita coba lihat dulu, bahas kronologi lebih awal dan apa saja yang dirugikan cara mereka melakukan manipulasi kepada sistem di sini. Sekarang totalnya sudah ada 9 tersangka ya. Yang terakhir ini adalah 2 bos PT Pertamina Patraniaga yang ditetapkan sebagai tersangka, Maya Kusuma, Direktur Pemasaran, dan juga Edward Court, Vice President Trading Operation, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Sebenarnya dari kedua orang ini peranan mereka sebagai apa? Karena mereka ini pada saat dilakukan pemeriksaan pada hari Rabu 26 Februari 2025 sekitar jam 10 pagi mereka tidak hadir. Makanya dari Kejaksaan langsung melakukan penangkapan dan penjemputan karena alat buktinya sudah kuat. Mereka terkena dengan tindakan, pasalnya adalah terkait dengan pemberantasan korupsi. Peran mereka ini diantaranya adalah begini teman-teman. Mereka ini melakukan pembelian RON 90, ini adalah mereknya Pertalite ya, dengan harga RON 92, mereknya adalah Pertamax. Kemudian mereka juga melakukan blending RON 88, ini rendah banget, ini kayaknya premium ya di Indonesia, dengan RON 92 untuk menghasilkan RON 90. Makanya di masyarakat sekarang ada salah satu isu yang sedang menjadi kekhawatiran, apakah kalian yang beli Pertamax di Indonesia itu sebenarnya bukanlah kualitas Pertamax. Karena kalau Pertamax itu kan yang RON 92, apa jangan-jangan itu adalah RON 90 atau lebih parah lagi itu adalah RON 88. Walaupun dari pihak Pertamina sudah memberikan klarifikasi, tidak benar semuanya yang diedarkan di Indonesia sudah sesuai dengan brandnya masing-masing. Pertamax, nggak usah khawatir, katanya itu sudah RON 92. Tapi kan kita udah kayak ada rasa tidak percaya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kemudian juga mereka melakukan tipu daya sistem pembayaran yang harusnya bisa dibayar dalam waktu setahun, 2 tahun, tapi dipercepat. Dan ini juga ngebuatnya akan jauh lebih mahal. Dan sebelum dari kedua orang ini ditetapkan sebagai tersangka, ini sudah ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang paling heran adalah tokoh utama dari 9 tersangka ini adalah siapa namanya? Rifa Siahaan, direktur utamanya. Karena kalau aku lihat di sini, rata-rata gaji untuk para komisaris, direktur, itu kan per tahun tuh antara 22 miliar sampai dengan 36 miliar rupiah per tahun. Dengan gaji yang sudah luar biasa gede seperti itu, tapi kok mereka masih kayaknya kurang ya duitnya. Gila banget. Lantas apa reaksi dari Pak Prabowo? Pak Prabowo pun juga, aku nggak tahu apakah ini sebuah beneran reaksi yang akan dilakukan atau hanya sekedar lip service. Ada salah satu statement dari Prabowo Subianto, presiden kita, yang ditanya sama wartawan, Pak, bagaimana respon Anda terkait dengan kasus di Pertamina ini, korupsinya?
Ini yang disampaikan dari Pak Prabowo yang bilang katanya akan memberantas semua korupsi sampai ke akar-akarnya. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Oke, Pak Prabowo bilang kita akan bersihkan, pokoknya kita akan membela kepentingan rakyat. Itu adalah uang masyarakat loh, dari APBN, anggaran pendapatan belanja negara, yang sebagian besarnya juga ya salah satu angka besar untuk subsidi. Ternyata subsidinya juga dimaling sama orang-orang yang udah punya gaji puluhan miliar per tahunnya. Nah, ini ya yang ditetapkan sebagai tersangka, 7 orang sebelum 2 orang yang terbaru ini, ada 4 petinggi Pertamina. Pertama adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifasya Haan. Ini gajinya teman-teman, aku lihat dari berbagai sumber, itu per tahun sekitar hampir 35 miliar sampai 40 miliar. Gila loh itu. Terus Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin. Ini gajinya itu udah 20-an miliar per tahun. Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnanda, serta Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono. Itu gajinya sudah sekitar 20-an miliar per tahun. Ini angkanya dapat dari mana anjas kamu? Ini ada salah satu sumber berdasarkan laporan keuangan tahun 2023 PT Pertamina Patraniaga. Kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci, yakni Dewan Direksi dan Komisaris, itu mencapai 19,1 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 312 miliar rupiah. Pada 2023, Pertamina Patraniaga memiliki 7 anggota Dewan Komisaris dan 7 anggota Dewan Direksi. Jika kompensasinya dibagi rata-rata, penghasilan rata-rata mereka adalah sekitar 21,8 miliar rupiah per tahun. Belum termasuk untuk tunjangan-tunjangannya, tunjangan rumah, tunjangan hari raya, tunjangan asuransi, dan sebagainya. Gila ya, sudah puluhan miliar seperti itu aja, mereka masih tega loh mencuri uang yang berasal dari pajak rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Makanya aku nggak ngerti nih untuk Pak Prabowo kalau sampai sekarang kita masih belum menilai bahwa mengesahkan atau meratifikasi undang-undang memiskinkan para koruptor tidak begitu urgent. Itu bagi aku aneh. Aku berharap banget buat anggota DPR dan juga Presiden Prabowo ya, kalau memang benar-benar serius pengen membongkar, menghabisi korupsi di Indonesia, aku rasa undang-undang untuk memiskinkan para koruptor harus segera disahkan. Aku nggak ngerti nih, banyak banget kan sekarang masyarakat yang begitu kecewa, kok bisa ya gitu. Bahkan ada banyak masyarakat yang mengeluh ya di sosial media, saya itu nggak mau ngantri Pertamax gitu ya, karena nggak mau mengantri Pertalite ya. Itu kan ya di Indonesia, karena pengen ngedukung pemerintah biar subsidinya tuh sampai kepada masyarakat. Tetapi ternyata sudah beli Pertamax pun yang RON 92, ternyata juga adalah bohong-bohongan. Jadi kita nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa. Kemudian juga dari 4 orang tersangka tersebut itu kan dari Pertamina, ada dari pihak swasta juga teman-teman, ada 3 orang. Ini bernama adalah Muhammad Keri Andrianto Riza selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Yang kedua adalah Dimas Werspati selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim. Dan yang ketiga adalah Gading Ramadan Judo selaku komisaris PT Jenggala Maritim dan direktur utama PT Orbit Terminal Merak. Ini aku yakin banget kayaknya nggak mungkin ya kalau selama tahun 2018 sampai 2023 hanya mereka-mereka saja yang terlibat melakukan dugaan korupsi ini. Aku rasa ada sistem yang lebih besar di balik ini semua yang aku lihat kayaknya ini masih belum terbongkar semua. Dan makanya aku yakin banget banyak masyarakat bahkan dari pihak kejaksaan pun juga mengatakan kalau angka sementara ini kan kerugian negara sekitar 193 triliun rupiah. Tapi angka ini bisa lebih lagi karena masih ada komponen-komponen lain yang masih dilakukan penyidikan.
Lantas sekarang yang menjadi isu paling masif di Indonesia, kalau proses hukumnya ya suka tidak suka kita serahkan kepada kejaksaan atau nanti pada tahapan hakim nanti seperti apa ya persidangannya, itu di luar kontrol kita. Tapi seperti kalian belajar juga lah dari kasusnya PT Timah Tbk yang awalnya ada salah satu terdakwa dihukum hanya 6 tahun penjara, tapi karena masyarakat kita gaduh terus viral, akhirnya diajukan kasasi dan akhirnya menjadi 20 tahun penjara. Ini kalau tidak mendapatkan pengawalan dari masyarakat, I don't know gitu. Karena kalau udah ngomongin soal uang gitu kan ya, aku nggak ngerti ya kok di Indonesia ini sebegitu parahnya korupsi, tapi kok pemerintah sepertinya berat banget untuk melakukan merevisi undang-undang korupsi dan ditambahkan memiskinkan begitu. Karena kan mereka ini udah bukan lagi orang miskin loh. Iyalah, punya per tahun gaji at least paling rendah aja 22 miliar sampai 36 miliar. Itu udah kategori orang kaya raya. Mereka sudah menjabat di Pertamina itu sudah bertahun-tahun. Kalian bisa hitung aja, itu adalah gaji doang ya, belum dengan ya korupsinya yang sekarang ketahuan berapa ratus triliun, belum dengan yang belum ketahuannya. Bagi aku pribadi ini sangatlah konyol banget di tengah dari pemerintahan Prabowo sekarang menghemat anggaran A, B, C, dan D, masyarakat ditekan terus dengan pajaknya. Pokoknya semua hal kayaknya di Indonesia tuh pajaknya bener-bener lagi ditegakkan ya. Boleh enforcement tuh penting ya, pajak kan salah satu bagian yang memang tidak bisa dipisahkan dari kemajuan di Indonesia. Tapi kalau uang pajak dipakai, subsidi, kemudian dikorupsi seperti ini, ya kalian bisa merasakan bagaimana kita masyarakat Indonesia begitu kesel. Dan kita lihat nanti mudah-mudahan hukumannya ini nggak cuma sekedar hukuman yang 5 tahun atau 6 tahun. Angkanya kalau kayak di China atau negara-negara lainnya, kalau sudah ada korupsi di angka tertentu, misalnya minimal kalau sudah 1 triliun itu hukumannya hukuman mati gitu. Itu kan di China seperti itu. Korea Selatan pun juga sama, Korea Utara apalagi begitu. Ini kan sudah korupsi triliunan, tapi hukumannya cuma 6 tahun, 5 tahun, belum dipotong remisi tiap tahunnya. Gimana nggak para koruptor itu senang tinggal di Indonesia? Aku yakin Indonesia masih akan terus menjadi negara yang berkembang alias tertinggal sebenarnya kalau tingkat korupsi kita masih tinggi. Dan kita lihat nanti ke depannya apakah Pak Prabowo benar-benar berani gitu ya untuk memberantas para koruptor dengan mengesahkan undang-undang memiskinkan para koruptor. Waktu akan segera menjawabnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Yasa Sumara. Sampai jumpa.